Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnus Kartiko. Di sini saya sebagai MC kelompok 1 yang akan membahas review jurnal konversi dan manajemen energi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Mas Nojak bin Hanif dengan MPM 201050246, kemudian Adi Haris Hirosana 201050209, kemudian Muhammad Janul Nur Irsad 201050249, Dani Dwi Yulianto 20105022127, Kartisno Kartiko 20105022128, dan terakhir Tegar Jati Nugroho 20105024046. Mungkin langsung saja ke pembahasan. Pertama, nama jurnal yaitu Energy Conversion and Management, judul Design of Biomass Power Plant Integrate with Thermochemical Heat Strong Use CaOH2 atau CaO and Evaluation of the Flexibility of Power Generation Dynamic Simulation and Energy Analysis. Penulis Uchino Takashito Yasui, Chihiro Fushimi. Volume, nomor, dan ISN konversi dan pengolahan energi 243 atau 2001 114366, volume 243. Nama jurnal Energy Conversion and Management, tahun publikasi 17 Maret 2021, publisher Elsevier. Pendahuluan. Pembangkit listrik dengan menggunakan energi terbarukan telah banyak dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas karbon, maka diperlukan teknologi penyimpanan energi untuk memenuhi pasokan dan permintaan. Baterai Carnot telah dikembangkan karena lebih murah dan kapasitas penyimpanan energi yang lebih besar dibandingkan dengan baterai sekunder. Sistem baterai Carnot diklasifikasikan sebagai penyimpanan panas yang masuk akal, laten, dan termokimia atau TCS. Proses sederhana dan biaya yang rendah, dan penelitian ini berfokus pada TCS. Selanjutnya akan disampaikan Mas Nurja. Ya, untuk metodologi, bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu CaOH2 atau CaO. Metode penelitian yaitu menggunakan simulasi dinamis dan analisis energi. Dan untuk simulasi dinamis menggunakan aspek plus versi I10. Simulasi ini menghitung kinerja reaktor pada kondisi lunak pada waktu diskrit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ardi, monggo. Dari hasil dan pembahasan, perhitungan reaktor unggun terfluidasi, waktu pengisian dan pengosongan, perhitungan proses dilakukan pada 101 plot dari 0 sampai 67 menit dan diasumsikan dalam keadaan tunak. Dalam waktu pengisian, suhu tempat tidur meningkat dari 450 derajat Celcius ke suhu reaksi dengan memanaskan reaktor pada 700 kW. Kemudian setelah 12 menit, suhu unggun menjadi konstan. Reaksi dehidrasi menyebabkan peningkatan laju aliran steam keluar dari 0,88 menjadi 0,99. Suhu tempat tidur meningkat hingga 560 derajat Celcius. Laju keluar aliran uap juga menurun setelah itu. Dari 5 menit menyebabkan penurunan laju aliran steam keluar dari 1,61 menjadi 1,45 kg per S. Setelah reaksi, suhu tempat tidur menjadi turun 450 derajat Celcius. Lanjut evaluasi. Kinerja dalam waktu pengisian dievaluasi oleh penyimpangan penghematan biomasa. Dalam waktu pengisian dianggap sebagai energi yang tersimpan. Kinerja proses TCS berisi waktu pengisian dan pengosongan dievaluasi oleh NTCS, yang berarti rasio tugas HX1 selama waktu pengisian dan pengosongan, dan energi masuk ke dalam proses TCS. Dalam penelitian sebelumnya dilaporkan bahwa efisiensi penyimpanan adalah di bawah 87%. Meskipun penyimpanan adalah
58,5% dalam penelitian ini. Alasannya adalah panas buang uap setelah HX1. Jadi peneliti mengusulkan proses yang lebih baik di bagian 3,5 untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Tegar Jati. Ya, selanjutnya untuk studi kasus hubungan antara volume unggun, luas pertukaran panas HX1 dan pengurangan beban O2 atau dalam waktu pengisian, peneliti menyelidiki hubungan antara volume tempat tidur AHX1 dan QH2. Volume diubah menjadi 7, 10, dan 13 meter kubik. Dan nilai yang ditetapkan dari QH2 diubah menjadi 10, 20, dan 30%. Dalam kasus 13 meter kubik, laju aliran uap lebih tinggi dari 7 meter kubik dan 10 meter kubik. Dan itu menyebabkan penurunan suhu uap yang lambat. Jadi ada perbedaan suhu yang besar antara aliran panas dan dingin yang mengarah ke yang terendah, ungkap peneliti. Efek volume unggun, kondisi gas masuk, panas ke dalam reaktor pada efisiensi energi. Efek volume unggun, kondisi gas masuk, dan ke reaktor pada efisiensi energi diselidiki dengan tetap AHX1. Dalam waktu pengisian, tekanan rendah lebih disukai untuk reaksi dehidrasi cepat. Namun, karena tekanan kehilangan di tempat tidur terfluidasi, perlu untuk menjaga tekanan tinggi. Jadi, masukkan tekanan gas selama waktu pengisian diatur ke nilai konstan 0,15 MPa. Hasilnya dirangkum dalam tabel di samping. Untuk selanjutnya dipaparkan oleh Mas Janu. Baik, selanjutnya fleksibilitas pembangkit listrik. Peneliti menyelidiki fleksibilitas pembangkit listrik dalam waktu pemakaian menunjukkan keluaran turbin berubah dengan cepat dalam waktu yang singkat. Saat perubahan keluaran turbin sebelum dan sesudah reaksi hidrasi, ketika tempat keluaran turbin meningkat karena laju air uap dan TEEP meningkat meski waktu penggosongan tidak berubah. Kesimpulan utama atau hasil utama, penelitian ini mengusulkan desain pembangkit listrik tenaga biomasa yang terintegrasi dengan TCS menggunakan CaOH2 atau CaO dalam waktu pengisian listrik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dani. Kesimpulan penelitian. Penelitian ini mengusulkan desain pembangkit listrik tenaga biomasa yang terintegrasi dengan TCS menggunakan CaOH2 atau CaO. Proses yang dirancang dievaluasi oleh efisiensi penyimpanan energi, efisiensi TCS, dan efisiensi energi secara keseluruhan. Selain itu, fleksibilitas pembangkit listrik juga dievaluasi dengan simulasi dinamis. Oleh karena itu, pembangkit listrik tenaga biomasa yang terintegrasi dengan TCS merupakan teknologi yang layak. Walaupun efisiensi penyimpanan energi dan efisiensi energi keseluruhan untuk kasus dasar lebih rendah dari studi sebelumnya. Efisiensi energi yang lebih tinggi dapat dicapai dengan memanfaatkan limbah. Oke, terima kasih atas pemaparan dari Mas Dani Dwinyanto. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, itu review jurnal dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.